Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji saya sebelumnya, saya akan membongkar harta karun berupa majalah lawas saya, baik itu dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Kali ini saya akan menunjukkan koleksi majalah anak-anak dan majalah remaja yang saya miliki. Setelah itu di akhir video nanti akan kita intip majalah dewasa yang benar-benar dewasa. Oleh karena itu, ikuti terus video-video kami dengan cara subscribe channel ini. Nah, inilah majalah-majalah koleksi saya. Cukup banyak ya, ini majalah anak dan remaja ini. Kebanyakan majalah anak-anak. Dan sekarang kita lihat majalah yang dari luar negeri dulu ya. Nah, inilah dia majalah dari luar negeri. Majalah Debbie, ini berbahasa Belanda ini. Berbahasa Belanda, komik berbahasa Belanda. Ini saya punya cukup banyak ini, koleksi saya. Kemudian ada lagi majalah Peggy. Ini juga komik dari Belanda. Ada lagi, dan ini kelihatannya ya ini hitam putih, ini cukup banyak juga. Ada apa aja ini, banyak sekali. Selain itu ada majalah Highlight, majalah anak-anak. Majalah anak-anak ini berbahasa Inggris, bahasa Inggris ini ya. Majalah anak-anak bahasa Inggris Highlight. Ada berapa ini? 1, 2, 3. Bagus ya. Oke, setelah majalah luar negeri, kita akan lihat majalah yang dari dalam negeri. Oke teman-teman, sebetulnya bacaan anak di Indonesia itu sudah ada sejak zaman Hindia Belanda, yaitu sekitar tahun 1896 dengan terbitnya buku anak berjudul Indische Kinderboeken atau buku anak Hindia. Nah, kemudian pada tahun 1920 itu Balai Pustaka menerbitkan buku anak berjudul Pemandangan dalam Dunia Anak, karangan Muhammad Qasim. Ketika media-media bermunculan, terbit pula bacaan anak-anak berupa majalah. Majalah anak pertama yang terbit di Indonesia adalah majalah Kunang-Kunang, terbit pada tahun 1949 oleh Balai Pustaka. Kemudian pada tahun 1956 terbit majalah Si Kuncung. Pada waktu itu Si Kuncung menjadi bacaan favorit anak-anak Indonesia. Isinya antara lain cerita. Salah satu cerita legendaris adalah cerita Simulus Oplet Tua, karangan Sukanto S.A. Pada tahun 1958 terbit majalah anak Putra Putri yang diterbitkan oleh PT Inpress. Pada tahun 1969 terbit majalah anak bernama Siswa. Majalah ini cukup
cukup lama. Majalah Siswa ini cukup legendaris juga karena bisa bertahan hingga sekitar 23 tahun. Kalau terbit perdana tahun 1969, berarti dia sampai tahun 1990-an ya. Jadi ini majalah legendaris juga. Kemudian pada tahun 1973 terbit majalah Bobo yang diterbitkan oleh PT Gramedia. Pada tahun 1973 terbit majalah Bobo yang diterbitkan oleh PT Gramedia atau Kompas Gramedia. Nah, Bobo dengan menampilkan cergam Bobo, Bona, dan Rongrong, serta Oki dan Nirmala, serta cerita dan dongeng, majalah Bobo menjadi bacaan anak populer. Pada tahun 1990 hingga tahun 2000-an ya, anak yang membaca majalah Bobo diperkirakan mencapai 2 jutaan. Dan pada tahun 1990-an merupakan kejayaan majalah Bobo karena oplahnya waktu itu mencapai 350 hingga 400 ribu per minggunya. Nah, kesuksesan majalah Bobo ini dalam menguasai pasar akhirnya menginspirasi penerbit lain untuk menerbitkan majalah anak-anak. Contohnya majalah Tom-Tom ya, majalah Tom-Tom. Nah, ini majalah Tom-Tom itu terbit 1976. Kemudian ada lagi 76 itu terbit juga majalah Hai. Sebentar. Nah, majalah Hai tahun 76. Tahun 78 terbit majalah Ananda. Kemudian tahun 1987 itu ada majalah Ami. Ini majalah untuk anak-anak Kristen ya. Kemudian di sampingnya itu majalah Aku Anak Saleh itu terbit tahun 1995. Kemudian disusul majalah-majalah lainnya seperti majalah Mentari, majalah Favorit. Belum lagi dari grup Bobo sendiri menerbitkan majalah versi album ya. Artinya versi album itu siupnya menggunakan siup Bobo tapi terbitannya punya nama sendiri seperti ini. Majalah Kreatif, majalah Oki Nirmala, majalah Potret Negeriku, dan lain-lain. Nah, selain itu juga ada majalah lain seperti majalah Ino, majalah Ina, kemudian ada majalah Young Scientist, majalah B, Fantasy Kid, majalah Kuak, majalah National Geographic Kids, majalah XY Kid. Kemudian ini agak lama ini majalah majalah umum ya. Senang majalah remaja, Senang majalah Aneka Yes. Selain itu juga ada tabloid Warta Pramuka, nanti akan kita buka sendiri ya, tabloid Warta Pramuka. Juga ada komik ya, bacaan ya, format majalah tapi ini komik. Ini banyak sekali nih. Storm, dongeng, ini siswa. Nah, ini majalah siswa, majalah siswa cukup legendaris ini. Nanti kita buka sendiri. Oke. Ada Donald Bebek, Disney, cukup banyak. Nah, pada tahun 90-an ini
banyak terbit tabloid, jadi bacaan berupa tabloid ya, seperti tabloid Monitor yang sudah di Bredel. Kemudian dari Monitor itu ada tabloid anak-anak namanya Monita. Baru terbit 5 edisi kalau nggak salah, karena dia masih menginduk, izinnya masih menginduk dengan Monitor, maka dia ikut tergulung juga, ikut terbredel juga. Dan ini majalah Warta Pramuka ini ya, Warta Pramuka. Selain Warta Pramuka terus ada lagi majalah fantasi, tabloid fantasi, tabloid Hopla, Hot Game, Biang Lala, dan akhirnya Koran Berani. Nah, sekarang saya akan mereview beberapa majalah aja, kita buka seperti apa isinya, tapi tidak semuanya ya. Akan kita mulai dari majalah Kawanku. Inilah majalah Kawanku. Kita lihat. Ini majalah Kawanku tahun 1994 ini ya. Oke. Beralih ke Tom ya. Ini majalah Tom. Majalah Tom. Yang saya punya itu tahun 1990. September 1990. Nah, ini isinya seperti ini. Serial Arat dan Maya. Nah, ini pertama kali saya membaca komik ini, serial ini. Saya beli di tokonya Pak Darmo di Desa Bedono ini. Saya beli ini di kampung. Nah, berikutnya yang saya akan review adalah majalah Siswa. Nah, majalah ini yang saya katakan majalah yang legendaris ya. Ini majalah legendaris juga ini. Karena apa? Majalah Siswa itu diterbitkan tahun 1969. Jadi lebih tua dari majalah Bobo. Ini ya, tahun 1990 ini aja sudah nomor ke-21. Artinya pada tahun 1990 majalah ini usianya sudah 21 tahun. Nah, kira-kira majalah ini bertahan hingga 23 tahun. Jadi tahun 90-an lah ini. Majalah Siswa. Berikutnya ada majalah Ananda. Majalah Ananda. Nah, ini majalah Ananda. Majalah Ananda ini terbitnya tahun 1978 ya. Ini yang terbit tahun 90 ya ini ya. Tahun 1990 aja sudah nomor ke berapa ini? 12. Tahun dia terbit 1978. Covernya ini, kita lihat covernya. Oh, ada isinya komik ya, cerita, TTS, berpikir sejenak ini ya, semua ada cerita, pelajaran, kemudian ada komik, itu biasanya memang gitu. Kemudian Aneka Yes sama Senang ya, ini Aneka Yes sama Senang, ini majalah remaja ini yang Aneka Yes ini ya kan. Dari foto-fotonya tentang artis kelihatan kalau dia majalah remaja. Majalah remaja.
Di sampingnya adalah majalah Senang. Majalah Senang. Majalah Senang. 1989. Terbitnya nomor 11 tahun 89, berarti tahun 80-an. Berarti sekitar tahun 89 dia terbit perdananya. Majalah Senang itu memang menyenangkan karena isinya itu hal-hal yang unik, yang aneh, unik, aneh, seru. Contohnya ini, tuh ada labu segede ini. Kemudian ada ini, manusia-manusia kerdil, kecil. Naik sepeda, banyak penumpangnya, banyak banget ini. Ada kambing berkaki 3. Terus apa lagi? Ya kan? Wajah yang paling sering nongol di TV. Widih. Zaman dulu ya yang sering nongol Ida Yasa, Nurul Arifin, Didi Petet, Yurike Prastisya, Doyo, Alfian, Arthur Tobing, Joyce Erna, Deddy Meswar. Ya, masih ada nih Deddy Meswar. Deddy Meswar. Nah, ini juga ada yang unik kan. Jadi kepala desa setengah abad. Nah, ini unik. Ya, yang unik-unik beginilah isinya majalah Senang. Memang majalah apa itu? Majalah hiburan. Majalah ini udah nggak terbit lagi. Majalah Hai ini sekarang. Majalah Hai. Majalah remaja ini. Majalah remaja. Ini Hai yang tahun 1980. Harganya masih 300. Isinya. Nah, kalau dipikir-pikir isinya itu ya isi bacaan anak-anak sekarang. Mengunjungi Museum Ki Hajar Dewantara. Kiki dan komplotannya. Nah, majalah Hai ini sudah tidak ada lagi. Sudah nggak terbit. Kemudian saya mau ke ini. Nah, tabloid. Tabloid Warta Pramuka. Tabloid Warta Pramuka ini memang diterbitkan oleh Kuarnas, Kuartir Nasional dan Gramedia ini ya. Isinya ada kegiatan pramuka, selain itu juga tulisan-tulisan remaja yang lain. Yang kita lihat box redaksinya ya. Nah, ya kan? Pemimpin umum legend TNI Purnawirawan Mas Hudi. Mas Hudi itu kepala Gerakan Pramuka, kepala Kuarnas kemungkinannya waktu itu. Kuarnas ya, kepala Kuartir Nasional. Ya kan? Ini Warta Pramuka ini. Nah, saya punya bendel Warta Pramuka ini ada berapa ya? Ada 4. Ada cukup banyak ini. Bendel Warta Pramuka saya ini. Nah, ini bendel Warta Pramuka ini saya dapat di ini ya. Di gudang, dan ini mau dibuang sebetulnya. Terus akhirnya saya pungut. Begitu juga dengan majalah-majalah ini, majalah Ananda, majalah Siswa, Gufi, Tom-Tom, Kawanku, Hai. Dan ini semua adalah hasil saya mulung di gudang, karena perpustakaan itu
perpustakaannya sudah tidak muat lagi, sehingga diputuskan untuk membuang yang lama-lama, atau seperti Warta Pramuka ya. Seperti Warta Pramuka kan sudah tidak terbit lagi dan tidak ada yang mengurus dokumentasinya, sehingga ini ditumpuk di gudang dan akhirnya dikumpulkan di kardus mau dibuang. Nah, sebelum dibuang saya minta izin untuk saya ambil, untuk saya urus. Akhirnya saya bawa ke kantor Bubu dan saya simpan di bawah meja. Nah, ini Potret Negeriku, majalah Potret Negeriku, majalah Oke Nirmala dan Kreatif. Kemarin pada episode yang majalah Bobo sudah kita bahas. Ini koleksi saya cukup banyak karena ini dapat pembagian dari kantor. Jadi koleksinya cukup banyak, tapi sebagian juga sudah saya kirim ke kampung. Demikian juga dengan Disney, Mickey, Goofy, Donald Bebek. Nah, yang scientist, majalah tentang sains, Fantastic Kid, Quack ini juga majalah sains ini. Nah, kalau majalah yang ini XY Kid itu majalah tentang mainan kalau nggak salah ya. Iya benar, ini majalah mainan, ini tentang mainan ya. Majalah anak-anak yang membahas atau mereview mainan. Nah, ini seperti puzzle, tuh mainan-mainan, game juga. Aku Anak Saleh itu majalah untuk anak-anak muslim ya. Ini Ami, majalah anak-anak Kristen. Nah, ini isinya. Sebetulnya kalau dipikir-pikir semua majalah anak-anak hampir semua isinya itu ada cerita, cergam, kemudian latihan soal ya. Hampir sama. Ini Ganesha. Yang sampingnya adalah majalah Ganesha. Ganesha juga keluaran dari Bubu ini. Majalah Ganesha. Seperti pengetahuan tapi dibikin cerita, cergam. Mombi SD. Ya, Bobo udah ya. Nggak perlu. Terakhir adalah Ina dan Ino. Aduh, Ina sama Ino ya. Dan Ino. Ino itu apa bedanya Ina dan Ino? Apa bedanya Ina dan Ino ya? Lebih Indonesia, ini juga lebih Indonesia. Kita balik. Sama-sama ada cergam si Amang. Ya. Ini jadi lebih dulu Ina ya, kalau nggak salah lebih dulu Ina. Jadi ketika menerbitkan majalah Ina itu ini tahun 98 ini. Tahun 98 majalah Ina ini terbit tahun 1998. Diterbitkan oleh PT Atmo Bismo Sangotra. Kemudian kalau yang Ino diterbitkan oleh Atmo Cademas Persada, nggak tahu ini. Tapi yang jelas namanya hampir sama dan mirip.
Dan memang kelihatannya sih sebetulnya sama, hanya ganti nama aja ini. Oke, setelah itu apa lagi ya yang mau kita review? Majalah B. Ini majalah B. Nah, seperti janji saya sebelumnya, di akhir video ini saya akan menunjukkan sekilas koleksi majalah dewasa. Seperti kita lihat ya. Nah, ini dia. Di belakang ada koleksi majalah dewasa, dan nanti akan kita review satu-satu, tapi tidak sekarang. Nanti akan kita review sendiri karena cukup seru ini majalah dewasa yang benar-benar dewasa. Oke, nah kita tunjukin secara sekilas saja ya. Mulai dari majalah Intisari. Nah, ini majalah ini majalah Intisari. Cukup banyak koleksi saya majalah Intisari ini. Intisari dilanjut dengan majalah Penyebar Semangat. Intisari Penyebar Semangat dilanjut dengan Playboy. Oke teman-teman, untuk majalah dewasa akan kita review sendiri karena isinya cukup sensitif ya. Akan kita review sendiri, dan ini akan masih kami pertimbangkan apakah akan direview atau tidak, karena isinya memang majalah yang saya punya ini cukup sensitif. Oke teman-teman, demikianlah review majalah anak-anak dan remaja koleksi saya, majalah-majalah lawas baik dari dalam maupun dari luar negeri. Semoga review ini bermanfaat. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk pencet tombol subscribe agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru yang saya upload. Akhirnya sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.